Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Sena Surinanenda dengan nomor absen 22 di kelas 8D akan membahas beberapa poin-poin yang terdapat dalam mata pelajaran agama Hindu dan Budi Pekerti yang dibahas di kelas 8. Baik, sebelumnya apakah kalian pernah melihat contoh orang yang melakukan hal yang tidak harusnya kita lakukan karena beberapa faktor, seperti mungkin orang tersebut sombong atas kecantikan yang dimilikinya atau sombong atas kecerdasan yang dimilikinya. Nah, apakah kalian menyadari bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari perilaku Sabda Timira? Apa itu Sabda Timira? Baik, mari kita cari tahu selanjutnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang Sabda Timira, yang dimana Sabda Timira tersebut berasal dari dua kata, yaitu Sabta dan Timira, berasal dari bahasa Sanskerta. Sabta di sini berarti 7 dan Timira berarti kegelapan, kebodohan, kesesatan atau avidya. Dapat disimpulkan bahwa Sabda Timira adalah 7 kegelapan atau sifat buruk yang dimiliki oleh setiap insan manusia dari sejak lahir. Di sini saya memiliki Saka yang tersurat dalam Pustaka Suci Sarasemus Cahya 2. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan menelaah bagian-bagian dari Sabda Timira. Jadi Sabda Timira memiliki 7 bagian, yang diantaranya adalah Surupa, Dana, Guna, Yohana, Sura, Kulina, dan Kasuran. Kita lanjutkan dengan Surupa. Surupa di sini adalah kegelapan yang disebabkan oleh rupa atau wajah. Jadi, kegelapan ini bisa terjadi dengan wajah cantik, wajah tampan, ataupun yang masih kurang. Nah, di sini contoh negatif dari Surupa itu ada banyak. Ya, salah satunya adalah melakukan operasi plastik karena merasa tidak puas atas kecantikan atau ketampanan yang dimiliki. Lalu menyombongkan diri atas ketampanan atau kecantikan yang dia miliki. Nah, selain itu juga Surupa memiliki dampak positifnya, di mana kita bisa memanfaatkan rupa cantik, rupa tampan kita untuk memperoleh suatu pendapatan seperti menjadi model. Lanjutkan dengan Dana. Dana di sini adalah kegelapan yang disebabkan oleh kekayaan atau harta. Nah, dampak negatif dari Dana tersebut itu bisa menyombongkan diri atas kekayaan yang dimiliki dan mulai menjelekkan orang yang memiliki harta atau kekayaan yang kurang. Dana juga memiliki dampak positif, di mana kalau kita memiliki banyak kekayaan atau harta, kita bisa bagi dan menyumbangkannya kepada orang yang membutuhkan. Selanjutnya kita memiliki Guna. Guna di sini adalah kegelapan yang dihasilkan karena kecerdasan atau kepintaran. Di sini dampak negatifnya bisa berupa menyombongkan diri atau kepintarannya, kecerdasannya, dan menggunakan kecerdasannya untuk hal yang negatif. Contohnya seperti kalian pintar untuk menghack atau meretas sesuatu, kalian gunakan kepintaran tersebut untuk merugikan seseorang, membongkar identitas seseorang yang tentu tidak memiliki kesalahan. Dampak positif dari Guna, itu kalian bisa memanfaatkan kecerdasan kalian untuk mengukir suatu prestasi ke jenjang yang lebih bagus dan bagus. Selain itu juga mengukir suatu nama baik. Selanjutnya kita memiliki Yohana, yaitu kegelapan yang disebabkan oleh masa remaja atau masa yang lebih dewasa. Contoh perilaku dampak negatif dari Yohana tersebut itu bisa dengan merusak fasilitas umum karena berpendapat bahwa ia dapat melakukan apapun yang ia mau karena menginjak masa remaja. Juga ada meninggalkan tanggung jawab yang dia miliki karena merasa hidupnya telah bebas dari segala bentuk tanggung jawab atau kewajiban. Dampak positif dari Yohana tersebut adalah kita memanfaatkan masa remaja tersebut untuk mengukir pengalaman, mencari pengalaman yang baru, dan membentuk masa depan yang lebih bagus. Nah, selanjutnya kita memiliki Sura, yang adalah gelap yang dikarenakan oleh minuman keras. Nah, ya contoh kehidupan sehari-harinya, kalau kita misalnya melihat orang yang mabuk dan malah merusak fasilitas umum,
itu termasuk ke sura karena ia melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal negatif itu karena pengaruh dari minuman alkohol. Nah, selain itu, kalau kita bisa mencari dari alkohol seperti tuak, di Bali juga kan digunakan atau dimanfaatkan sebagai sarana dari suatu upacara. Nah, jadi salah satu dampak positif dari alkohol tersebut adalah dimanfaatkan untuk ritual upacara. Selanjutnya kita memiliki kulina. Kulina di sini adalah kegelapan yang dihasilkan oleh keturunan. Jadi contoh-contoh yang paling dasar, yang paling bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari itu dari Bali kita menerapkan sistem kasta. Nah, dari sistem kasta itu contoh dari perilaku negatif dari kulina tersebut adalah saat kita menjadi sombong karena kasta kita yang tinggi dan mulai mengejek atau membuli, menindas kasta yang lebih rendah. Masuk ke tahap selanjutnya, kita memiliki kasuran. Kasuran ini adalah kegelapan yang disebabkan oleh kekuatan, keberanian, atau posisi kita. Contoh negatifnya bisa berupa merusak fasilitas umum dengan kekuatan yang ia miliki, lalu menindas orang yang lebih lemah dari dia. Namun, dampak positif yang bisa dihasilkan di sini adalah berani membuka opini dan berani memanfaatkan kekuatan tersebut untuk menanggungjawabkan hal yang